Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Bapak di materi PMSM, pemeliharaan mesin sepeda motor di kelas 12 ya. Untuk kelas 12 tip BSM 2. Untuk di masa new normal atau masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memaksa kita semua untuk masih belajar dari rumah ya, atau pembelajaran jarak jauh secara online, sehingga mudah-mudahan dengan materi video presentasi ini bisa sedikit membantu kalian untuk memahami tentang materi apa yang harus kalian pelajari di minggu pertama ini atau di pekan pertama ini, yang seharusnya dimulai sejak tanggal 13, kemudian kita molor kurang lebih 2 minggu ya. 13 masih untuk MPLS, tanggal 20 nya kita semua Bapak Ibu guru masih menyiapkan tentang materi daring dan pelatihan-pelatihan sebagainya, sehingga bisa aktif tanggal 27 Juli 2020 di hari Senin hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu, maka kalian nanti setelah login atau mencari materi yang sudah Bapak kirimkan tentang video tutorial untuk mencari materi ya, maka yang pertama yaitu materi yang dipelajari mengenai overhaul kepala silinder atau pembongkaran kepala silinder. Ini lanjutan dari materi PMSM yang di kelas 11. Apabila di kelas 11 yaitu kita belajar tentang bagaimana cara tune up servis berkala ya, kemudian pembongkaran CVD dan sebagainya, maka pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar mengenai kepala silinder, kemudian tentang cara bongkar pasang klep ya, kemudian tentang blok silinder dan sebagainya. Maka di pertemuan pertama ini kita bahas tentang overhaul kepala silinder. Nanti kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam melakukan pembongkaran kepala silinder, yaitu tolong diperhatikan slide-nya ya. Ya, yang pertama membongkar komponen kepala silinder. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang dipersiapkan yaitu mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Ini perlu kalian pahami ya, karena kalian juga sudah tidak melakukan PKL, karena PKL itu mohon maaf mungkin tidak bisa diadakan dikarenakan anjuran dari Dinas Provinsi Jatim itu baru bisa dilaksanakan bulan Januari ya. Sebenarnya kalau kalian bisa PKL itu akan memudahkan kalian langsung praktikum di bengkel Asahas ya, atau bengkel resmi Honda. Tapi tidak masalah, nanti kita baru bisa tetap muka itu di awal Oktober. Baik, untuk selanjutnya yang perlu kalian persiapkan yaitu alat dan bahan. Alatnya apa saja? Yang pertama ada kunci-kunci ya yang sesuai. Jadi satu toolbox, kalau di Honda namanya kita mekanik thruster ya, warna merah lengkap itu. Kemudian ada obeng, ada kompresor, and spray gun nanti untuk kita membersihkan debu dan sebagainya. Ada fuller gig, kemudian ada jangka sorong, ada mikrometer diameter luar ya, ada spring tester, kemudian ada mistar baja, ada skir katup ya. Jadi nanti ada kita melakukan skur katup pencukuran. Kemudian ada di scrub ini permukaan antara kepala silinder dan blok silinder yang biasanya itu kotor ya, karena ada lem packing atau penyekat antara kepala silinder dan blok silinder itu biasanya kotor, maka kita perlu menggunakan alat ini. Kemudian bahannya apa? Yang jelas sepeda motor, apapun nanti sepeda motornya ya, baik matic, cup ataupun sport ya, itu nanti itu adalah bahannya. Kemudian bensin ya, karena untuk kita membersihkan perlu kita juga bensin. Kemudian kain macin atau lap ya, kemudian kuas, kemudian ada sabun, ada pasta gerinda, kemudian ada baskom atau nanti bak ya, atau loyang aluminium. Ini yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pembongkaran. Baik, berikutnya langkah berikutnya membongkar komponen kepala silinder.
itu kamu harus melepas tutup katup dan tutup timing ya. Jadi ini posisinya adalah satu engine atau mesin itu sudah terlepas, jadi langsung hanya ada engine-nya tanpa melepas di sepeda motornya. Nanti kita praktikumnya seperti itu. Kemudian langkahnya yaitu kamu lepas tutup katupnya ya. Kalian lepas tutup katupnya dulu, atau tutup katupnya ini menggunakan kunci ring ya, kunci ring 10. Misalnya kita buka terlebih dahulu, kemudian tutup timingnya yang sebelah kiri. Kalau kita tipe yang super, nanti kita bukanya dari sebelah kanan ya. Kita kanan, bautnya 10 kita buka, kemudian kita dorong, tutupnya kita lepas. Nah, seperti ini. Samping timing, kemudian yang atasnya. Nah, atas. Kalau ini tipenya Supra S25 atau Karisma ya, kita menggunakan kunci ring 8 atau 9. Kita buka dua-duanya. Tapi kalau Supra itu kita buka menggunakan kunci tutup klep. Nah, yang segi 6 itu, yang gepeng itu kita melakukan pembongkaran menggunakan kunci itu. Tapi kalau untuk motor matic atau yang terbaru, kita menggunakan kunci ring 10 saja. Jadi nanti langsung kelihatan mekanisme katupnya ya. Jadi mulai dari rocker armnya, bocor dan sebagainya. Ini kurang lebih untuk melepasnya. Kemudian membongkar komponen berikutnya yaitu kamu melepas tutup valve timing plug. Jadi kalau di posisi di kartu sebelah kiri ini nanti menggunakan obeng besar, atau biasanya kita kadang tadi menggunakan uang koin 500 itu kita buka ya, arah ke kiri. Kemudian di posisi 1 ini kalau yang tipe mesinnya bukan Honda itu kadang di sebelah kiri ini ada, tapi kalau yang di Honda biasa di tengah ya. Ini kebetulan contohnya Bapak berikan contoh yang selain Honda di sini, motornya ada yang sebelah kiri ya. Kalau yang di Honda di atas seperti ini, nanti ada baut atau sama dengan yang nomor 2 ini untuk pembukanya ya. Ada tutup kumparan pembangkit plug tengah. Nah, seperti itu. Ini kalian buka yang terkiri. Ini untuk nanti kita melakukan pengetopan menggunakan kunci ring 14 atau 17 ya. Nah, untuk yang ini untuk kita melihat tanda topnya, tanda T. Nah, yang nomor 1 ini nanti ya. Nanti akan lebih jelas, akan Bapak paparkan dalam bentuk videonya. Ya, ini masih materinya, nanti ada videonya cara melakukan pembongkaran valve silinder seperti apa. Karena untuk melakukan pembongkaran valve silinder itu harus kita melakukan top terlebih dahulu, makanya starter sebelah kiri ini harus dibuka ya, seperti itu. Kemudian nah ini ada yang berikutnya adalah membuka timing gear sprocket dan camshaft ya. Nah ini saya katakan tadi yang pertama ini kamu harus memutar engine-nya dulu begitu. Kalau posisi motor bebek itu kamu putar ke arah berlawanan jarum jam ya, berlawanan jarum jam. Kemudian dilihat tanda topnya, tanda T ya, garis T-nya itu harus pas lurus ditanda coakan, sehingga dan dipastikan klep atas dan bawah itu dalam posisi bebas, tidak ada yang tertekan, baik yang klep in maupun klep X-nya. Itu nanti perlu diperhatikan ya. Nah, terutama di posisi ini. Nah, timing gear sprocket dan camshaft-nya. Seperti ini ada 3 dan nomor 4 ini tanda timingnya ya. Kalau di Honda tipe Supra nanti dia ada tandanya garis lurus coakan di sini ya. Nah seperti itu, dia harus lurus, terus dipastikan klep in dan X nya kondisinya bebas, tidak tertekan, sehingga itu bisa dikatakan sudah top. Apabila belum, maka lakukan pengulangan kembali ya, lakukan pengulangan kembali langkahnya. Kalau untuk yang motor matic yaitu kalian membukanya dari posisi sebelah kanan ya, sebelah kanan, dan memutarnya nanti itu searah jarum jam, ya. Apabila tidak searah jarum jam, maka nantinya karena kebalik ya, jadi mutarnya itu harus searah. Kalau yang sebelah kiri itu berlawanan seperti itu. Dan apabila nanti kamu melewati tanda topnya, maka tidak boleh dibalikkan ke kiri lagi, harus diulang lagi, muter ke kanan lagi sampai
istilahnya 2 kali putaran ya, 2 kali putaran karena kita 4 tak, jadi 720 derajat ya, 2 putaran itu dipastikan. Jadi itu kurang lebih nah seperti ini ya, saya jelaskan lagi. Ini ada tanda top kompresinya, tanda T. Ini ada tanda top kompresi pada sprocket. Jadi antara di sprocket kemudian sama T-nya itu harus sama. Nah, ini ada tandanya, lingkaran seperti ini ya, pas lurus coakan. Ini harus lurus begitu. Sehingga nanti pada waktu kalau kalian melakukan pemasangan, ternyata sprocket sama tanda topnya, ini misalkan topnya magnet ini dia pas garis T, tapi di sininya tandanya lingkaran tidak pas, maka ini harus kamu putar rantainya ini ya, berapa gigi dia selisihnya. Nah, ke atas atau ke bawah, dipaskan dia yang harus lurus dan dipastikan klep in dan X harus kondisi bebas. Itu cirinya ya. Nah, berikutnya membongkar komponen kepala silinder. Nah, melepas baut pengikat kepala silinder. Nah, ini kita harus yang pertama kita lepas dulu di sini ada pengikatnya ya, pengikat kepala silindernya. Ada 2, kalau di Honda biasanya di tengah sini kita lepas ya. Untuk pengikat di blok silindernya itu kan ada bautnya, itu harus kamu lepas. Kemudian tutupnya, nah, tutup yang depan ini kamu lepas ya, lepas. Kalau yang tipe lama masih seperti ini ya, ini di sampingnya ada, tapi kalau yang baru itu langsung di sini saja, tutup kepala silinder yang depan itu aja langsung dilepas ya. Ini dilepas dan berlepasnya itu menyilang, biasanya kita menyilang. Dan tadi di sini biasanya ada ringnya ya, dan jangan sampai kebalik ringnya. Nah, ini kamu lepas part-partnya. Ini 4 partnya ini kamu lepas ya. Kemudian setelah dilepas, maka kemudian kamu ditarik aja. Nah, ini kita lepas. Di sini kalau yang tipe Supra ya, seperti ini. Supra masih tutupnya seperti ini ya. Di sini ada adanya gasketnya. Ini tutup lubang pemeriksaannya di sini ada. Nah, ya. Dibuka. Seperti ini. Nah, berikutnya bongkar komponen kepala silinder. Ini sudah terlepas, Mas. Jadi tadi kalian sudah melepas sprocketnya sama rantainya sudah terlepas, kemudian baut-bautnya udah kamu lepas dan ditaruh di loyang ya. Jangan sampai tercecer nantinya. Padahal kalau misalkan kita praktek sampai tercecer. Nah, ini melepas rocker arm AC atau camshaft AC. Nah, di dalam kepala silinder ini dikatakan kemarin di kelas 11 ada namanya mekanisme katup. Ya tadi Mas, kita pembongkarannya kita melepas namanya camshaft atau noken as, kemudian kita melepas namanya rocker arm, kemudian melepas baut klepnya dan sebagainya. Ya, atau temlar ya. Nah, ini seperti ini. Kita lepas lebih dahulu bautnya. Kemudian lepas ringnya ini kita lepas ya, dan rocker arm ini kita lepas, dan melepas camshaftnya. Inilah. Nah, ini membongkar komponen kepala silinder. Jadi ini kita menggunakan tool ya, menggunakan namanya SST untuk melepas klepnya, pirnya. Ini kita melepas penguncinya terlebih dahulu atau kuku macannya ya, kita lepas ya. Itu menggunakan namanya valve spring compressor namanya. Valve spring compressor. Nah, nanti di sini nanti juga akan kita tunjukkan, ada video juga, itu kalian bisa melihat channel di video YouTube kami, yaitu judulnya Otomotif SMK PGRI 1 Surabaya. Nanti kamu di situ Bapak sudah melakukan share atau posting video-video banyak mengenai tentang pembelajaran bagaimana cara nanti tentang baca mil, kedipan injeksi, kemudian overhaul kepala silinder, kemudian cara ngelepas namanya klep atau katup ya, klep in dan X ya. Itu sudah Bapak sampaikan situ sesuai dengan di materi pembelajaran lomba LKS atau SSC ya. Yang mana itu juga sebagai model pembelajaran yang nanti kita lakukan bareng-bareng. Nah, kemudian ini kamu lepas, setelah dilepas akan bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kamu bersihkan komponen-komponennya ya, dibersihkan menggunakan bensin dan sebagainya, dicuci sampai bersih. Kemudian setelah selesai maka bisa dilakukan pemasangan kembali dengan urutan
ya. Untuk langkah pertama adalah langkah pembongkaran terakhir. Kalau untuk pemasangan adalah langkah kebalikan. Berarti langkah pembongkaran terakhir itu kamu lakukan yang pertama kali. Baru yang langkah pertama pada waktu membongkar itu